Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sofian Jela sebagai moderator diskusi hari ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari berbagai kelompok dan dimulai dari kelompok satu kepada perwakilan kelompok satu. Saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya Dwi Handini, perwakilan dari kelompok satu akan memberikan hasil diskusi kami mengenai ibu hamil. Dan di sini dari kelompoknya ada hal yang paling menyenangkan bagi seorang wanita. Kehamilan juga merupakan salah satu cara untuk mencapai kesempurnaan seorang ibu. Selama proses pertumbuhan dan perkembangan kehamilan, seorang ibu harus mampu untuk beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi pada fisik maupun psikologis. Next, Mbak. Dan tujuannya yaitu untuk baik, selanjutnya yaitu untuk pembahasan LO-nya. Yang pertama ada tahap perkembangan. Tahap perkembangan itu ada trimester pertama, minggu 1 sampai ke 12. Nah, di situ terdapat sistem reproduksi, pencernaan, kardiovaskular, pernafasan, muskuloskeletal, endokrin, imun. Kemudian untuk perubahan psikologis, terdapat perubahan emosi, stres, depresi, dan kecemasan. Lanjut. Dan yaitu yang selanjutnya trimester kedua, minggu ke-13 sampai ke-27, terdapat perubahan fisiologis dan perubahan psikologis. Kemudian trimester ketiga, minggu ke-28 sampai 40, terdapat perubahan fisiologis dan juga psikologis. Lanjut. Dan yang LO kedua, pandangan biologis. Kesehatan mental merupakan berkembangnya segala aspek secara optimal, baik dari segi fisik, intelektual, maupun emosional seseorang. Tidak hanya itu, perkembangan tersebut juga harus selaras dengan perkembangan orang lain, sehingga seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Jika fungsi atau gejala jiwa seperti pikiran, perasaan, kemauan, sikap, persepsi, pandangan, dan keyakinan hidup dapat teratur dengan baik, maka akan terhindar dari perasaan negatif seperti ragu, gundah, gelisah, dan konflik batin. Isu kesehatan mental dapat terjadi pada ibu hamil. Lanjut. Untuk LO ketiga, tindakan promotif kesehatan jiwa. Tindakan promotif kesehatan jiwa bisa dilakukan dengan menggunakan promosi kesehatan jiwa. Dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada ibu hamil dapat dilakukan dengan bentuk promosi dan pencegahan masalah kesehatan jiwa dan psikososial sebagai berikut. Yang pertama ada dukungan emosional dan sosial. Kemudian yang kedua ada ibu hamil dan keluarga mendapatkan informasi mengenai masalah kesehatan jiwa, membaca informasi positif mengenai kehamilan, pendidikan untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan mental. Untuk LO keempat yaitu ada asuhan keperawatan. Untuk prioritas diagnosa keperawatan, gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan fungsi tubuh atau kehamilan. Yang kedua yaitu harga diri rendah situasional, berhubungan dengan perubahan pada citra tubuh ditandai dengan kehamilan. Yang ketiga yaitu resiko proses pengasuhan tidak efektif, berhubungan dengan
kurang terpapar informasi tentang kehamilan. Dan di sini untuk diagnosa keperawatan, gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan fungsi tubuh atau kehamilan. Untuk SLKI-nya ada citra tubuh L09067. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka citra tubuh klien diharapkan meningkat. Dengan kriteria hasil, melihat bagian tubuh meningkat, menyentuh bagian tubuh menurun, verbalisasi kecacatan bagian tubuh menurun, verbalisasi kehilangan bagian tubuh menurun, verbalisasi perasaan negatif tentang perubahan tubuh menurun, verbalisasi kekhawatiran pada penolakan atau reaksi orang lain menurun, verbalisasi perubahan gaya hidup menurun, menyembunyikan bagian tubuh berlebihan menurun. Kemudian untuk psikinya, observasi mengidentifikasi harapan citra tubuh berdasarkan tahap perkembangan, mengidentifikasikan perubahan citra tubuh yang mengakibatkan isolasi sosial, memonitor frekuensi pernyataan kritik terhadap diri sendiri, memonitor apakah pasien bisa melihat bagian tubuh yang berubah. Untuk terapeutiknya mendiskusikan perubahan tubuh dan fungsinya, mendiskusikan perbedaan penampilan fisik terhadap diri sendiri, mendiskusikan perubahan akibat pubertas, kehamilan, dan penuaan, mendiskusikan kondisi stres yang mempengaruhi citra tubuh. Untuk edukasinya melatih peningkatan penampilan diri, menganjurkan mengungkapkan gambaran diri terhadap citra tubuh. Kemudian untuk yang kedua, untuk SLKI-nya, yaitu harga diri. Setelah dilakukan tindakan keperawatan sekali selama 3 kali 24 jam, maka harga diri klien diharapkan meningkat dengan kriteria hasil, penilaian diri positif meningkat, perasaan memiliki kelebihan atau kemampuan positif meningkat, menerima penilaian positif terhadap diri sendiri, minat mencoba hal baru meningkat, berjalan menampakkan wajah meningkat, postur tubuh menampakkan wajah meningkat, konsentrasi meningkat, tidur meningkat, kontak mata meningkat, gairah aktivitas meningkat. Kemudian untuk psikinya, observasi mengidentifikasikan harapan untuk mengendalikan perilaku, terapeutiknya menciptakan dan mempertahankan lingkungan dan kegiatan perawatan konsisten setiap dinas, mencegah perilaku pasif, fun, agresif. Kemudian untuk edukasinya, menginformasikan keluarga bahwa keluarga sebagai dasar pembentukan kognitif. Lanjut. Untuk diagnosa yang ketiga, untuk SLKI-nya, yaitu ada proses pengasuhan L13124. Kemudian untuk psikinya, yaitu ada observasi, mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan pengasuhan, mengidentifikasi kesejahteraan mental dan emosional pengasuh, mengidentifikasi kebutuhan emosional dan sosial pasien. Lanjut. Untuk edukasinya mengembangkan rencana intervensi jangka panjang. Lanjut. Baik, untuk kesimpulannya, kehamilan merupakan masa menyenangkan sekaligus penuh beban. Pada masa kehamilan ibu akan mengalami perubahan baik fisiologi maupun psikologi. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh perubahan hormon yang terjadi selama kehamilan. Untuk mengatasi perubahan tersebut, ibu perlu melakukan proses adaptasi. Proses adaptasi perubahan psikologi ibu selama kehamilan memerlukan faktor-faktor pendorong agar dapat mencapai keberhasilan. Untuk saran, kita sebagai mahasiswa yang nantinya akan menjadi seorang tenaga kesehatan
harusnya lebih mempelajari dan memahami bagaimana perubahan fisiologis dan psikologis selama masa kehamilan. Oleh karena itu, peran tenaga kesehatan sangatlah penting dalam memberikan konseling pada ibu hamil mengenai perubahan-perubahan yang terjadi selama masa kehamilan, sehingga ibu hamil bisa mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi pada fisik ibu hamil. Baik, cukup sekian. Selanjutnya akan kembali ke moderator. Baik, untuk kelompok 1, terima kasih atas presentasinya. Kita lanjut dengan kelompok 2. Silakan untuk perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Dan dikarenakan kelompok 2 udah presentasi, jadi dilanjut kelompok 3. Silakan perwakilan kelompok 3. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2 dari Jigsaw kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan biologis psikologis pada toddler. Lanjut, Mbak. Masa toddler merupakan masa yang penting bagi anak karena pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada masa balita akan mempengaruhi dan menentukan tumbuh kembang anak selanjutnya. Kemudian untuk perkembangan moral dan dasar-dasar kepribadian anak juga dibentuk pada masa toddler. Sistem organ tubuh juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan pada masa toddler ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada anak terbagi atas 2 faktor, yaitu internal seperti ras atau kebangsaan, genetik, umur, jenis kelamin, keluarga, dan kelainan kromosom. Dan faktor eksternal yaitu faktor prenatal, persalinan, dan faktor pasca persalinan. Lanjut. Tahap perkembangan toddler. Masa toddler yaitu masa pada usia 12-36 bulan. Yang dimana berada dalam rentang dari masa kanak-kanak mulai berjalan sendiri sampai mereka berjalan dari berlari dengan mudah, yaitu mendekati usia 12-36 bulan. Aspek perkembangan biologis terdiri dari 4 aspek. Yang pertama yaitu gerak kasar atau motorik kasar, merupakan aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan pergerakan dan sikap toddler, tubuh yang melibatkan otot-otot besar seperti duduk, berdiri, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu gerak halus atau motorik halus, yang merupakan aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu dan dilakukan oleh otot-otot kecil, tetapi memerlukan koordinasi yang cermat seperti mengamati suatu menjepit, menulis, dan sebagainya. Tetapi memerlukan koordinasi yang cermat seperti mengamat sesuatu, menjepit, menulis, dan sebagainya. Lanjut. Yang ketiga, kemampuan bicara dan bahasa, yaitu aspek yang berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, berbicara, berkomunikasi, mengikuti perintah, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu sosialisasi dan kemandirian. Ya, merupakan berhubungan dengan kemampuan mandiri anak, maka sendiri membereskan mainan selesai bermain, berpisah dengan ibu atau pengasuh anak, bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungannya, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pandangan biologis terhadap toddler. Pandangan biologis perkembangan biologis selama masa toddler ditandai dengan kemampuan motorik kasar dan motorik halus yang memungkinkan anak menguasai berbagai aktivitas pertumbuhan anak
usia toddler antara lain tinggi badan, pertambahannya adalah 1,25 cm per bulan atau 1,5 kali panjang badan lahir. Sedangkan berat badan pertambahannya adalah 250 sampai 350 gram per bulan. Namun setelah usia anak 2 tahun, kenaikan berat badan tidak terkontrol, yaitu sekitar 2,3 kg per tahun. Pada masa toddler, pertumbuhan fisik anak relatif lambat dibandingkan dengan masa bayi. Tetapi perkembangan motorika berjalan lebih cepat. Anak sering mengalami, lanjut Mbak. Baik, untuk selanjutnya itu yang ketiga, tindakan promotif kesehatan jiwa toddler. Tindakan promotif kesehatan jiwa pada anak usia toddler yaitu sebagai perawat harus memberikan edukasi kepada orang tua agar menstimulasi perkembangan psikososial anak usia toddler. Di antaranya, yang pertama, memfasilitasi kemandirian toddler, yaitu dengan cara memberikan aktivitas bermain yang menggali rasa ingin tahu. Yang kedua, memberikan kebebasan pada anak, yaitu melakukan sesuatu yang diinginkan tetapi tetap memberi batasan. Yang ketiga itu menyampaikan aturan, yang dimana dapat dimengerti oleh anak guna kata larangan yang bersifat positif. Namun, jika ditemukan toddler dengan penyimpangan perkembangan, maka cara yang dapat dilakukan orang tua adalah motivasi dan bimbingan anak agar mau bergerak dan bergaul, dampingin anak saat bermain dan melakukan kegiatan, ajak anak bermain dan berbicara dengan kalimat pendek, kemudian memberi pujian terhadap keberhasilan anak. Kemudian untuk diagnosa prioritas, yaitu yang pertama gangguan tumbuh kembang, yang dimana berhubungan dengan pengabaian, dibuktikan dengan anak tanpa acuh dan diam dengan sekitar, tidak merespon saat diajak bicara, selalu menunjuk saat diajak bicara. Kemudian gangguan interaksi sosial, berhubungan dengan hambatan perkembangan dan defisiensi bicara, dibuktikan dengan anak mengalami keterlambatan bicara, anak selalu menangis ketika merasa nyaman di keramaian, anak tidak merespon saat diajak interaksi, anak tidak berminat melakukan kontak emosi. Baik, untuk asuhan keperawatannya, diagnosa keperawatan yang pertama yaitu gangguan tumbuh kembang. SLKI-nya status perkembangan. Setelah dilakukan perawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan status perkembangan membaik dengan kriteria hasil. 1. Keterampilan atau perilaku sesuai usia membaik. 2. Respon sosial membaik. 3. Kontak mata membaik. Lalu untuk psikinya, perawatan perkembangan dengan kode I10339. Untuk observasinya, 1. Identifikasi pencapaian tugas perkembangan anak. 2. Identifikasi isyarat perilaku dan fisiologis yang ditunjukkan bayi, misalnya lapar atau tidak nyaman. Untuk terapeutiknya, 1. Berikan sentuhan yang bersifat gentle dan tidak ragu-ragu. 2. Minimalkan nyeri. 3. Minimalkan ruangan. 4. Pertahankan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal. 5. Motivasi anak berinteraksi dengan anak lain. 6. Sediakan aktivitas yang memotivasi anak berinteraksi dengan anak lainnya. 7. Fasilitasi anak berbagi dan bergantian atau bergilir. 8. Dukung anak mengekspresikan diri melalui penghargaan positif atau umpan balik atas usahanya. 9. Pertahankan kenyamanan anak. 10. Fasilitasi anak melatih keterampilan pemenuhan kebutuhan secara mandiri, misalnya makan, sikat gigi, cuci tangan, memakai baju. Lanjut. 11. Bernyanyi bersama anak lagu-lagu yang disukai. 12. Bacakan cerita atau dongeng. 13. Dukung partisipasi anak di sekolah, ekstrakurikuler, dan aktivitas komunitas.
Untuk edukasinya, 1. Jelaskan orang tua dan atau pengasuh tentang nilai story, perkembangan anak, dan perilaku anak. 2. Anjurkan orang tua menyentuh dan menggendong bayinya. 3. Anjurkan orang tua berinteraksi dengan anaknya. Ajarkan anak keterampilan berinteraksi. 4. Ajarkan anak teknik asertif. Untuk kolaborasinya, rujuk untuk konseling jika perlu. Lanjut, Mbak. Baik, untuk diagnosa keperawatan yang kedua yaitu gangguan interaksi sosial. Untuk SLKI-nya, interaksi sosial. Setelah dilakukan perawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan interaksi sosial meningkat dengan kriteria hasil. 1. Perasaan nyaman dengan situasi sosial meningkat. 2. Responsif pada orang lain meningkat. 3. Minat melakukan kontak emosi meningkat. 4. Ekspresi wajah responsif meningkat. Untuk psikinya, modifikasi keterampilan sosial dengan kode I13484. Untuk observasinya, 1. Identifikasi penyebab kurangnya keterampilan sosial. 2. Identifikasi fokus pelatihan keterampilan sosial. Untuk terapeutiknya, 1. Motivasi untuk berlatih keterampilan sosial. 2. Beri umpan balik positif, misalnya pujian atau penghargaan, terhadap kemampuan sosialisasi. 3. Libatkan keluarga selama latihan keterampilan sosial jika perlu. Untuk edukasinya, 1. Jelaskan tujuan melatih keterampilan sosial. 2. Jelaskan respon dan konsekuensi keterampilan sosial. 3. Anjurkan mengungkapkan perasaan akibat masalah yang dialami. 4. Anjurkan mengevaluasi pencapaian setiap interaksi keterampilan sosial. 5. Edukasi keluarga untuk dukungan. 6. Latih keterampilan sosial secara bertahap. Lanjut. Untuk gangguan kecemasan biologis dan psikologis toddler. Lanjut. Untuk kecemasan, anak usia toddler menunjukkan kecemasan dengan cara yang lebih agresif, yang ditunjukkan dengan menangis, menyerang, dan mengusir petugas kesehatan secara verbal dan fisik, menendang dan memaksa orang tuanya untuk tinggal. Sedangkan anak usia prasekolah menunjukkan respon yang kurang agresif seperti menolak untuk makan, kesulitan untuk tidur, atau menangis diam-diam secara hospitalisasi. Faktor-faktor yang menimbulkan kecemasan seperti pengetahuan yang dimiliki seseorang mengenai situasi yang sedang dirasakannya, apakah situasi tersebut mengancam atau tidak, memberikan ancaman, serta adanya pengetahuan mengenai kemampuan diri untuk mengendalikan dirinya, seperti keadaan emosi serta fokus ke permasalahannya. Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar berpotensi memicu terjadinya gangguan kecemasan atau anxiety, depresi, dan stres di masyarakat. Faktor lain yang dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan kecemasan adalah lingkungan, emosional, dan faktor fisik. Selain itu, penyebaran informasi yang tidak benar juga dapat lanjut saja. Gangguan neurodevelopment pada anak toddler. Gangguan developmental merupakan gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi kerja otak serta mengubah perkembangan saraf, menyebabkan gangguan pada fungsi sosial, kognitif, maupun emosional. Gangguan neurodevelopmental juga memiliki permasalahan dalam interaksi sosial, bicara, komunikasi nonverbal, dan perilaku restriktif atau berulang. Perkembangan motorik kasar pada anak sangatlah penting. Kemampuan tersebut menjadi landasan bagi anak dalam melakukan berbagai aktivitas fungsional dan secara langsung dapat menjadi indikator kualitas hidup anak untuk berpartisipasi dalam aktivitas fungsional sehari-hari. Gangguan pada motorik dapat mempengaruhi kecakapan fungsional dan keterampilan sosialisasi anak. Lanjut. Ada berbagai jenis gangguan neurodevelopmental yang telah diketahui, di antaranya ASD atau Autism Spectrum Disorder, ADHD, Attention Deficit atau Hyperactive Disorder,
cerebral palsy, gangguan komunikasi, gangguan perilaku, disabilitas intelektual, gangguan belajar, gangguan gerak, dan yang terakhir neurodevelopmental. Gangguan disruptive behavior. Perilaku disruptif merupakan tindakan menentang dengan aturan dan merusak. Fenomena perilaku disruptif seringkali terjadi pada anak-anak. Fenomena perilaku disruptif ini sudah umum terjadi di banyak negara. Penelitian epidemiologi di beberapa negara seperti di Kanada, Queensland, dan Selandia baru menunjukkan sekitar 5-7% anak-anak mengalami disruptive behavior. Di Indonesia sendiri, meski belum ada angka yang pasti, namun dari jumlah anak-anak yang terlibat kejahatan hukum dan kenakalan dapat diprediksi bahwa cukup banyak anak yang dapat dikatakan disruptive behavior. Seorang mulai mengenal terjadi di dalam kehidupan manusia. Tiap fase dalam perkembangan anak memiliki karakteristik masing-masing yang menentukan bagaimana keberhasilan di fase berikutnya. Karakteristik anak usia toddler antara lain yaitu mulai ada pertumbuhan dan perkembangan tinggi dan berat badan. Anak mulai belajar melakukan berbagai hal sendiri seperti menyikat gigi sendiri, memilih pakaian yang akan dipakai sendiri, memilih makanan sendiri. Anak juga sudah mulai belajar untuk berpikir kritis, menunjukkan emosi dan empatinya. Perkembangan kosakata anak dalam berbicara dan anak sudah mulai mengenal bagaimana bersosialisasi dengan teman-teman dan lingkungan sosialnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam melakukan didikan anak usia toddler dengan tujuan meningkatkan kecerdasan anak. Perlu diperhatikan perkembangan dan pertumbuhannya dalam aspek fisik dan psikis, yang didampingi dengan perhatian pula pada gangguan-gangguan yang dialami oleh anak dan cara penanggulangan serta cara mengatasinya. Lanjut. Baik, ini adalah daftar pustaka kami dari kelompok 3. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 atas penyampaiannya. Kita lanjut dengan kelompok 4. Bagi perwakilannya, kelompok 4 silakan untuk mempresentasikan. Baik, kami untuk dari kelompok kelompok 4 silakan untuk mempresentasikan. Baik, Mbak, terima kasih. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Perkembangan Biologis dan Psikologis pada Anak Usia Prasekolah. Dan ini kelompok kami. Untuk yang pertama yaitu tinjauan teori. Usia prasekolah merupakan usia paling pekat bagi anak, sehingga usia ini menjadi titik tolak paling strategis untuk mengukir kualitas seorang anak di masa depan. Anak prasekolah adalah anak yang berusia antara 3-6 tahun. Pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan manifestasi dari berbagai interaksi yang kompleks antara faktor internal dan eksternal. Gizi optimal bayi dan balita sangat penting karena masa ini ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak yang pesat. Stimulasi yang tepat merangsang otak balita agar perkembangan motorik bicara dan bahasa, sosialisasi dan kemandirian balita berjalan optimal sesuai dengan usia anak. Jika kelainan terdeteksi, intervensi ini untuk gangguan tubuh kembang di bawah usia 5 tahun dilakukan sebagai tindakan korektif dengan menggunakan kekhayalan otak anak agar pertumbuhan anak dan perkembangan kembali normal
atau perbedaannya tidak memburuk. Untuk LO-nya, yang pertama ada menjelaskan perkembangan biologis dan psikologis pada kelompok khusus prasekolah. Yang kedua, masing-masing untuk LO-nya ini. Dan selanjutnya tahapan perkembangan. Perkembangan jasmani pada saat anak mencapai tahapan prasekolah 3-6 tahun, ada ciri yang jelas berbagi antara anak usia bayi dan anak usia prasekolah. Perbedaannya terletak dalam penampilan, proporsi tubuh, berat, panjang badan, dan keterampilan yang mereka miliki. Contohnya pada anak prasekolah telah tampak otot-otot tubuh yang berkembang dan memungkinkan bagi mereka melakukan berbagai keterampilan. Perkembangan kognitif. Tahap perkembangan kognitif pada usia prasekolah dikenal dengan tahap praoperasional. Dalam tahap ini, anak sudah mempunyai kecakapan motorik, cara berpikir anak sudah mulai mengalami perkembangan. Proses berpikir menjadi lebih mendalam, mengandalkan intuisi, dan tidak sistematis. Untuk yang B, perkembangan sosial emosi. Perkembangan sosial adalah perkembangan terhadap perilaku di mana anak dapat menyesuaikan dirinya di lingkungan masyarakat yang memiliki aturan. Anak usia prasekolah, perkembangan sosialnya sudah mulai berproses. Hal ini dapat dilihat dari keterampilan mereka dalam melakukan aktivitas secara berkelompok. Untuk tahap perkembangan yang C, perkembangan motorik. Perkembangan motorik ada perkembangan kontrol pergerakan anggota badan dengan penyelarasan aktivitas saraf tepi, saraf pusat, serta otot. Perkembangan motorik dibagi menjadi dua bagian, yaitu perkembangan motorik halus dan motorik kasar. Untuk yang D, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyampaikan respon mengikuti perintah terhadap suara serta berbicara spontan. Seluruh indikasi dari perkembangan anak adalah keterampilan dalam bahasa, dikarenakan kemampuan berbahasa lebih peka terhadap kerusakan atau keterlambatan terhadap sistem lainnya. Hal yang disebabkan karena melibatkan kemampuan motorik, kognitif, emosi, psikolog, dan lingkungan sekitar anak. Untuk selanjutnya, pandangan biologis. Pandangan biologis terhadap anak usia prasekolah mencakup pemahaman tentang pertumbuhan fisik, perkembangan fisik, perkembangan kognitif, sosial, dan emosional. Mereka yang didasarkan pada prinsip-prinsip biologis dan genetik. Berikut aspek penting dari pandangan biologis terhadap anak usia prasekolah. Untuk yang pertama, pertumbuhan fisik. Pertumbuhan anak prasekolah akan tumbuh 6,5 sampai 7,8 cm per tahun. Tinggi rata-rata usia 3 tahun 96,2 cm. Anak usia 4 tahun 103,7 cm. Dan anak usia 5 tahun 118,5 cm. Pertumbuhan berat badan selama periode usia prasekolah 2,3 kg per tahun. Rata-rata berat badan anak usia 3 tahun 14,5 kg dan anak mengalami peningkatan 18,6 kg pada usia 5 tahun. Tulang akan tumbuh sekitar 5-7 cm. Panjang tengkorak bertambah sedikit. Rahang bawah menjadi lebih jelas. Rahang atas melebar selama tahun prasekolah sebagai persiapan untuk munculnya gigi permanen. Biasanya mulai sekitar usia 6 tahun. Untuk pandangan biologis, yang kedua, perkembangan kognitif. Pandangan biologis tentang perkembangan kognitif anak usia prasekolah melibatkan pemahaman tentang bagaimana perkembangan dan bagaimana hal itu mempengaruhi kemampuan anak untuk belajar, berpikir, dan memahami dunia di sekitar. Ini termasuk pemahaman tentang kemampuan kognitif yang berkembang, seperti kemampuan bahasa, pemecahan masalah, dan keterampilan kognitif lainnya. Anak usia dini atau prasekolah merupakan periode yang paling kritis dan cepat pada perkembangan motorik dan kognitif yang lengkap dan sehat dalam kehidupan manusia. Untuk yang ketiga, perkembangan emosional.
Pandangan biologis juga mempertimbangkan perkembangan emosional anak usia prasekolah, termasuk pemahaman tentang bagaimana perkembangan otak mempengaruhi emosi dan perilaku mereka. Anak usia prasekolah cenderung memiliki emosi yang kuat. Mereka sangat bersemangat, bahagia, dan bingung dalam satu saat, kemudian merasa sangat kecewa setelahnya. Anak usia prasekolah memiliki imajinasi yang jelas dan ketakutan yang sangat nyata. Sebagian besar anak usia seusia ini telah belajar mengendalikan perilaku mereka. Untuk yang keempat, perkembangan sosial. Pandangan biologis tentang perkembangan sosial anak prasekolah melibatkan pemahaman tentang bagaimana interaksi dengan orang lain mempengaruhi perkembangan mereka. Ini termasuk pemahaman tentang bagaimana anak-anak mulai memahami norma sosial, mengembangkan hubungan dengan teman sebaya, dan memahami peran mereka dalam kelompok sosial. Untuk tindakan promotif kesehatan jiwa, seni itu luas bagi anak usia dini. Anak menerima pembelajaran tentang seni rupa. Seni rupa yang berkaitan dengan menggambar, mewarnai, dan membuat benda dengan plastisin, melipat origami, dan masih banyak yang lainnya. Pembelajaran seni rupa adalah salah satu upaya perkembangan diri untuk mengendalikan diri sendiri dan mengembangkan keterampilan kreativitas anak di bidang seni rupa. Anak usia dini adalah anak yang tidak pernah kehabisan akal dan selalu mengeksplorasi diri untuk menunjukkan sikap kreatifnya. Selain seni rupa, anak juga menerima pembelajaran tentang seni tari. Biasanya seni tari musik tidak dapat dipisahkan dan erat kaitannya. Seni tari dalam pendidikan anak usia dini biasanya berhubungan dengan olah tubuh dan mengikuti ritme atau tempo musik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk pengkajiannya, yang pertama ada pertumbuhan. Pengkajian pertumbuhan fisik seseorang dengan bertambahnya tinggi badan, berat badan, kepadatan tulang, dan struktur gigi, polanya dapat diprediksi. Untuk yang kedua, perkembangan adalah struktur pikiran, perasaan, atau perilaku yang dihasilkan dari proses pematangan, pengalaman, dan pembelajaran. Perkembangan otak anak, penelitian neuroscience menunjukkan bahwa perkembangan otak selama 5 tahun pertama lebih cepat, intensif, dan sensitif terhadap pengaruh eksternal atau lingkungan. Yang kedua ada perkembangan psikososial. Menurut Erikson, tugas perkembangan psikososial pada usia prasekolah adalah membangun rasa inisiatif versus rasa bersalah anak usia prasekolah. Lanjut. Adalah siswa yang ingin tahu, mereka sangat antusias mempelajari hal-hal baru. Lanjut. Untuk asuhan keperawatannya, yang pertama perkembangan kognitif. Anak usia prasekolah berada di tahap praoperasi. Pada fase prakonseptual, praoperasi berpikir, anak tetap egosentris dan mampu mendekati masalah hanya dari satu sudut pandang. Yang kedua ada perkembangan moral dan spiritual. Anak akan mengembangkan rasa moralitas, prinsip-prinsip yang mempengaruhi cara ia memperlakukan orang lain dan bagaimana ia memandang keadilan. Keyakinan inti, temperamen, dan pengalaman hidupnya hanyalah beberapa hal yang akan mempengaruhi moralitasnya. Untuk yang ketiga ada keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus diperlukan untuk banyak aspek perawatan diri seperti anak-anak, misalnya mengenakan sepatu, makan sendiri, membersihkan gigi sendiri. Lanjut. Yang selanjutnya ada perkembangan sensorik. Anak usia prasekolah yang masih muda mungkin memiliki indera perasa yang tidak terlalu membeda-bedakan daripada anak yang lebih besar. Mereka beresiko lebih tinggi untuk menelan benda asing secara tidak sengaja. Ketajaman visual terus mengalami kemajuan dan harus secara bilateral. Pada usia 5 tahun memiliki ketajaman visual 20 atau 40 atau 20 atau 30.
Penglihatan warna masih utuh pada usia ini. Selanjutnya, perkembangan komunitas dan bahasa. Akuisisi bahasa memungkinkan anak usia prasekolah untuk mengapresiasikan pikiran dan kreativitas. Periode usia prasekolah merupakan masa penyempurnaan keterampilan bahasa. Di sini ada SDKI, SLKI, dan SIKI-nya. Yang pertama, resiko gangguan perkembangan. SLKI-nya status perkembangan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan status perkembangan meningkat. Dengan kriteria hasil, yang pertama keterampilan atau perilaku sesuai usia meningkat, kemampuan melakukan perawatan diri meningkat. Untuk SIKI-nya promosi perkembangan anak, observasi, identifikasi kebutuhan khusus anak dan kemampuan adaptasi anak. Untuk terapeutiknya, yang pertama fasilitas hubungan anak dengan teman sebaya, dukung anak berinteraksi dengan orang lain, dukung anak mengekspresikan perasaan secara positif. Lanjut. Dukung anak dalam bermimpin atau berfantasi sewajarnya, dukung partisipasi anak di sekolah, ekstrakurikuler, dan aktivitas komunitas, berikan mainan yang sesuai dengan anak, bernyanyi bersama anak lagu-lagu yang disukai anak, bacakan cerita atau dongeng untuk anak, diskusi bersama remaja tujuan dan harapannya, sediakan kesempatan dan alat-alat untuk menggambar, melukis, dan mewarnai, sediakan mainan berupa puzzle atau maze. Untuk edukasinya, ajarkan nama-nama benda objek yang ada di sekitar lingkungan, ajarkan pengasuh milestones, perkembangan dan perilaku dibentuk, ajarkan sikap kooperatif, bukan kompetisi di antara anak, ajarkan anak cara meminta bantuan dari anak lain jika perlu, ajarkan teknik asertif pada anak dan remaja, demonstrasikan kegiatan yang meningkatkan perkembangan pada pengasuh pada pengasuh. Untuk kolaborasinya, rujuk untuk konseling jika perlu. Lanjut. Untuk diagnosa yang kedua, ada resiko gangguan pertumbuhan. SLKI-nya status pertumbuhan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan status perkembangan meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, berat badan sesuai dengan usia, panjang atau tinggi badan sesuai usia. Untuk SIKI-nya, manajemen nutrisi. Observasinya, identifikasi status nutrisi, identifikasi alergi dan intoleransi makanan, identifikasi makanan yang disukai, identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien. Lanjut. Dan identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastrik. Memonitor asupan makanan, memonitor berat badan, monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Untuk terapeutiknya, lakukan oral hygiene sebelum makan jika perlu, fasilitasi menentukan pedoman diet, misalnya piramida makanan, sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai, berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi, berikan makan tinggi kalori dan tinggi protein, berikan suplemen makanan jika perlu, hentikan pemberian makanan melalui selang nasogastrik jika asupan oral dapat ditoleransi. Edukasinya, ajarkan posisi duduk jika mampu, ajarkan diet yang diprogramkan. Lanjut. Untuk kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan, misalnya pereda nyeri, antiemetik jika perlu. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Di sini ada gangguan neurodevelopmental. Gangguan adalah jenis gangguan perkembangan otak dan fungsi saraf yang dapat mempengaruhi kemampuan kognitif, sosial, serta emosional. Kondisi ini dapat membuat seseorang kesulitan untuk belajar, mengendalikan emosi, berkomunikasi, hingga berhubungan sosial secara umum. Kondisi ini dapat berubah atau membaik seiring dengan bertambahnya usia anak. Namun tidak menutup kemungkinan kondisi tersebut terus berlangsung hingga ia beranjak dewasa. Yang pertama ada jenis-jenis. Yang pertama ada attention deficit hyperactive disorder,
autisme, cerebral palsy, teach disorder seperti Tourette syndrome, intellectual disability, gangguan perkembangan motorik dan koordinasi tubuh, learning disorder, developmental communication disorder, child onset fluid disorder, speech sound disorder, conduct disorder. Yang kedua ada penyebabnya. Para ahli menduga bahwa kondisi ini dapat disebabkan oleh kombinasi faktor biologis dan pengaruh lingkungan. Yang pertama ada faktor genetik, gangguan perkembangan selama berada di kandungan, berjenis kelamin laki-laki, menderita penyakit tertentu, stres, trauma. Yang ketiga ada gejala. Yang pertama ada gangguan bicara dan berbahasa, misalnya seperti berbicara berbata-bata, gangguan penglihatan dan pendengaran, gangguan kemampuan berpikir dan daya ingat, gangguan fungsi motorik seperti kesulitan untuk belajar atau menggenggam suatu benda, tantrum atau emosi yang meledak-ledak, kesulitan untuk bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat ada gangguan kecemasan. Anak usia dini merupakan tahap yang sangat sulit bagi orang tua karena anak sudah pada tahap pengembangan kepribadian. Proses pengembangan kepribadian anak ditunjukkan dengan marah tanpa sebab, merasa takut atau cemas akan hal-hal yang tidak rasional dan sering merasa cemburu akan hal kecil. Kondisi ini dapat berlangsung sementara dan bisa berlalu tergantung dari kondisi mental anak. Penyebab dari kecemasan pada anak ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti menghadapi lingkungan baru, lingkungan dan orang-orang asing yang ditemui anak, perlakuan di sekolah, disiplin dan tata tertib yang harus diikuti anak merupakan sumber utama stres, kecewa, dan cemas. Mayoritas anak biasanya juga takut pada tempat-tempat yang belum pernah mereka kunjungi serta asing dan belum mereka kenal. Cara menangani kecemasan pada anak bisa dengan orang tua memperkenalkan situasi dan lingkungan baru pada anak, contohnya mengajak anak pergi ke sekolah barunya. Usia prasekolah dimulai dari usia 3-6 tahun dan rata-rata anak-anak sudah masuk taman kanak-kanak dan banyak melihat-lihat, mengenalkan anak dengan gurunya. Selain itu bisa menggunakan terapi bermain melalui kegiatan bermain agar anak akan mampu memproyeksikan segala kecemasan yang dirasakannya. Lanjut. Untuk yang kelima ada gangguan disruptive behavior. Salah satu perilaku yang timbul akibat dari pengasuhan yang salah pada anak adalah perilaku ketidakpatuhan dan agresif atau perilaku disruptif behavior. Secara luas, istilah perilaku disruptif mengandung beragam perilaku yang meliputi temper tantrum, menangis atau merengek berlebihan, meminta perhatian, tidak patuh, berperilaku agresif terhadap diri dan orang lain, mencuri, berbohong, merusak perabotan, dan menunjukkan perilaku nakal atau melanggar aturan. Orang tua sangat berperan dalam berkembangnya perilaku disruptif, terutama tantrum pada anak dengan pola asuh yang mereka terapkan. Selanjutnya dalam perspektif psikologi, orang tua yang mengasuh secara tidak konsisten bisa menyebabkan anak mengalami tantrum. Terdapat sejumlah intervensi yang digunakan untuk mengenai perilaku disruptif. Antara lain, intervensi yang berfokus pada anak seperti pelatihan keterampilan sosial. Sebelumnya, Mbak. Selain itu, pelatihan keterampilan kognitif serta intervensi yang menyertakan keterlibatan orang tua seperti pelatihan perilaku orang tua perlu dilakukan untuk menangani perilaku disruptif tersebut. Selanjutnya,
Untuk kesimpulan dan sarannya, masa kanak-kanak merupakan masa terpanjang dalam kehidupan seseorang dan merupakan masa di mana seseorang atau individu itu sangat bergantung pada orang lain. Masa ini dimulai setelah masa anak yang penuh dengan ketergantungan yaitu sekitar usia 0 sampai 2 tahun. Selanjutnya kita masuk ke masa anak usia dini, usia 2 sampai 6 tahun dan anak usia dini yang dimulai pada usia 6 tahun hingga anak mencapai kematangan seksual. Seperti pada hasil diskusi di atas dijelaskan bahwa terdapat gangguan-gangguan yang dapat terjadi pada di usia prasekolah seperti gangguan neurodevelopmental, gangguan kecemasan, serta gangguan disruptif behavior yang bisa memunculkan diagnosa keperawatan pada anak usia prasekolah yaitu ada resiko gangguan perkembangan dan resiko gangguan pertumbuhan. Untuk sarannya, kami mengharapkan bagi setiap orang tua yang mempunyai anak selalu memantau perkembangan baik fisik maupun psikisnya, yang dimana pada usia anak ini merupakan usia terbaik untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi menjadi orang tua yang peduli terhadap anaknya itu sangat penting sekali. Sekian saya persilakan ke moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 atas presentasinya. Kita lanjut ke kelompok 5. Bagi yang mewakili, silakan dipresentasikan. Perkembangan biologis dan psikologis pada kelompok sekolah. Berikut anggota kelompoknya. Lanjut, Mbak. Baik, yang pertama tahap perkembangan. Masa usia prasekolah merupakan masa emas di mana perkembangan seorang anak akan banyak mengalami perubahan yang sangat berarti. Agar pertumbuhan anak usia prasekolah dapat optimal, maka diberikan stimulasi untuk memberikan rangsangan terhadap seluruh aspek perkembangan anak. Fase perkembangan psikososial pada anak usia prasekolah adalah inisiatif dan rasa bersalah. Perkembangan anak usia prasekolah dapat mengalami penyimpangan jika tidak diberikan stimulasi. Salah satunya stimulasi yang diberikan yaitu motorik. Mana? Bisa membantu pekerjaan yang sederhana. Anak bisa bermain dengan alat dapur dan alat rumah tangga lainnya, bermain dengan teman sebaya dengan permainan sesuai jenis kelamin, makan bersama keluarga, dan bermain peran. Pandangan biologis. Perkembangan biologis pada anak sekolah bisa meliputi pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan perubahan hormonal yang mempengaruhi kematangan seksual. Ini juga dapat mencangkup perkembangan motorik seperti keterampilan motorik kasar dan halus, serta perubahan dalam kebutuhan nutrisi dan tidur. Tindakan promotif kesehatan. Upaya promotif kesehatan jiwa remaja adalah dengan sosialisasi kesehatan jiwa di masyarakat dan di sekolah untuk membentuk UKS jiwa di sekolah, membentuk posyandu jiwa remaja, dan penggunaan media sosial sebagai media promosi kesehatan jiwa remaja, serta dapat dilakukan dengan merancang website edukasi kesehatan jiwa bagi remaja. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan mental bagi remaja dengan meningkatkan literasi mengenai kesehatan mental melalui pendidikan kesehatan jiwa. Lanjut, Mbak. Baik, berikut asuhan keperawatan. Untuk diagnosa pertama yaitu resiko gangguan pertumbuhan dibuktikan dengan ketidakadekuatan nutrisi. Dengan kode D0108, SLKI-nya status pertumbuhan dengan kode L10102. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan status pertumbuhan meningkat dengan kriteria hasil, berat badan sesuai usia meningkat, tinggi badan sesuai usia meningkat, lingkar kepala meningkat. Untuk psikinya, screening kesehatan dengan kode I14581, observasi, identifikasi target populasi screening kesehatan. Untuk terapeutiknya, lakukan
Informate consent, screening kesehatan, sediakan layanan screening, misal waktu dan tempat, jadwalkan waktu screening kesehatan, gunakan instrumen screening yang valid dan akurat. Lanjut, untuk SLKI-nya, kecepatan pertambahan berat badan meningkat, kecepatan pertambahan tinggi badan meningkat, indeks massa tubuh meningkat, asupan nutrisi meningkat. Untuk lanjutan psikinya, sediakan lingkungan yang nyaman selama prosedur screening kesehatan, lakukan anamnesis, riwayat kesehatan, faktor risiko, dan pengobatan jika perlu. Lakukan pemeriksaan fisik sesuai indikasi. Lanjut untuk psiki bagian edukasinya, jelaskan tujuan dan prosedur screening kesehatan, informasikan hasil screening kesehatan, kolaborasi, rujuk untuk pemeriksaan diagnostik lanjut, misal pap smear, mamografi, prostat, EKG jika perlu. Baik, untuk diagnosa kedua yaitu gangguan interaksi sosial berhubungan dengan hambatan perkembangan maturasi dibuktikan dengan merasa tidak nyaman dengan situasi sosial dengan kode D010118. SLKI-nya interaksi sosial dengan kode L13115. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan interaksi sosial meningkat dengan kriteria hasil, perasaan nyaman dengan situasi sosial meningkat, perasaan mudah menerima atau mengkomunikasikan perasaan meningkat. Untuk psikinya, modifikasi perilaku keterampilan sosial dengan kode I13484, observasi identifikasi penyebab kurangnya keterampilan sosial. Lanjut bagian SLKI, responsif pada orang lain meningkat, kooperatif dalam bermain dengan sebaya meningkat, kooperatif dengan teman sebaya meningkat, perilaku sesuai usia meningkat. Untuk psikinya, terapeutik, motivasi untuk berlatih keterampilan sosial, beri umpan balik positif, misal pujian atau penghargaan terhadap kemampuan sosialisasi, libatkan keluarga selama latihan keterampilan sosial jika perlu. Lanjut, edukasi, jelaskan tujuan melatih keterampilan sosial, jelaskan respon dan konsekuensi keterampilan sosial, anjurkan mengevaluasi pencapaian setiap interaksi, edukasi keluarga untuk dukungan keterampilan sosial, latih keterampilan sosial secara bertahap. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mbak Sophie. Baik, untuk gangguan neurodevelopmental itu adalah gangguan perkembangan otak dan fungsi neurologis pada anak. Lalu, attention deficit hyperactivity disorder atau DHD merupakan gangguan neurodevelopmental yang paling umum dan banyak terdiagnosa di antara anak-anak pada masa usia sekolah. Gangguan ADHD ditandai dengan kesusahan untuk memasukkan pikiran dan perhatian yang disertai dengan anak yang tidak mau diam atau banyak bergerak. Hal ini muncul sebelum usia anak 12 tahun, minimal dalam 2 tempat yang berbeda, misalnya di rumah dan sekolah. Lanjut. Selain faktor genetik, gangguan neurodevelopmental pada ADHD juga terkait dengan faktor lingkungan yang dapat terjadi sebelum, selama, atau setelah bersalin. Faktor lingkungan diyakini memainkan peran penting dalam proses neurodevelopmental di individu yang mengalami DHD, seperti yang diindikasikan oleh studi Kafusan et. Lanjut. Gangguan kecemasan, keterlibatan orang tua dalam intervensi anak dengan gangguan kecemasan pada usia baru memasuki lingkungan sekolah, yaitu usia 6-7 tahun. Gangguan kecemasan adalah salah satu masalah fisikis yang umum pada anak-anak. Pemberian intervensi sangat penting diberikan pada anak yang di tahap awal gejala kecemasan itu muncul. Intervensi yang diberikan sejak awal dengan hasil yang efektif dapat
meminimalkan morbiditas di masa dewasa. Gangguan disruptif behaviora. Dalam sebuah kelas tidak ada jarang ditemukan perilaku anak yang mengganggu proses pembelajaran yang dikenal dengan istilah perilaku mengganggu. Perilaku mengganggu di kelas atau DCB didefinisikan sebagai perilaku yang terlihat dan terjadi di ruang kelas yang mengganggu guru atau siswa lainnya. Perilaku mengganggu siswa di kelas bukan hanya berdampak pada proses pembelajaran dan siswa lainnya, tetapi juga kehidupan sosial anak itu sendiri. Oleh karena masa lalu perilaku adalah hal yang sangat memperhatikan, maka guru sangat perlu untuk memiliki strategi yang tepat dalam menangani perilaku ini. Contoh anak yang menunjukkan masalah mengenai perilaku mengganggu di kelas, disruptive behavior yang ditempatkan di sekolah seperti berteriak, berkelahi, melempar benda-benda sekolah, memainkan alat tulis, tidak mematuhi perintah guru, ketika dijelaskan anak berbicara dengan temannya, dan lalai dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kesimpulannya, itu anak usia prasekolah adalah anak yang berusia antara 3-6 tahun. Pada periode ini ditemukan fisik melambat dan perkembangan psikososial serta kognitif mengalami peningkatan. Anak mulai mengembangkan rasa ingin tahunya dan mampu berkomunikasi dengan lebih baik. Permainan merupakan cara yang digunakan anak untuk belajar dan mengembangkan hukumnya dengan orang lain. Dan ini untuk referensi dari tugas kami. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.